Pemirsa, akhir-akhir ini ada 3 sekolah yang jadi sasaran teror bom. Nah, saya mau ajak Anda kita lihat apa saja paparan faktanya soal teror bom, tapi di sekolah internasional. Yang pertama, pemirsa, 2 sekolah yang mendapatkan teror ini adalah Jakarta Nanyang School di Pagedangan, di Kabupaten Tangerang, dan juga Mentari Intercultural School di Bintaro. 2 sekolah ini mendapatkan pesan teror bom bahwa di dalam sekolah mereka ada bom. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini terdeteksi karena pelaku ini mengirimkan ancaman dan meminta uang tebusan. Nah, jumlahnya 499 juta rupiah atau setara dengan 30.000 US dollar dan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan juga email ke pihak sekolah. Jadi tidak langsung, dikirimkan melalui media elektronik, pemirsa. Kemudian peneror bom ini menggunakan kode nomor telepon. Ini menarik karena plus 234 bukan plus 62. Plus 234 ini asalnya dari Nigeria dan ia menyampaikan kalau ada ancaman akan meledakkan bom kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dan permintaan tebusan uang itu diketahui berdasarkan pesan yang dikirimkan kepada masing-masing pengelola sekolah. Makanya informasi ini bisa sampai ke pihak sekolah dan juga keluarga. Kita lihat selanjutnya, pemirsa. Jadi aparat kepolisian akhirnya bergerak cepat. Semuanya untuk mengusut soal ada atau tidak ada bom ini, kemudian pelakunya siapa, dan untuk memastikan supaya di sekolah internasional ini baik di Tangerang Selatan, Banten maupun yang ada di Jakarta Utara itu bisa beraktivitas normal seperti biasa, tidak ada ancaman teror bom. Nah, selanjutnya pemirsa, tadi saya sempat sebut di Jakarta Utara. Satu lagi, jadi ada 3 total sekolahnya. Sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara juga mendapatkan ancaman teror bom. Akhirnya tim J-Bom Gegana Polda Metro Jaya yang melakukan penyisiran dan ternyata hasilnya tidak ada. Jadi hanya ancaman yang dikirimkan oleh para pelaku ini. Di sini kasusnya kita lihat mereka meminta uang tebusan 30.000 USD yang requestnya dikirimkan melalui kripto. Sampai saat ini polisi masih memburu para pelaku yang harus bertanggung jawab untuk menyebarkan ancaman teror ini siapa. Jadi pemirsa, polisi saat ini masih mendalami sosok pengirim pesan teror kepada 3 sekolah internasional di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dugaan sementara pengirimnya adalah orang yang sama. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisyam Indradi menyampaikan kalau pelaku teridentifikasi berada di luar negeri. Sosok pelaku ini masih dalam pencarian polisi. Meskipun menerima teror bom, polisi memastikan situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya saat ini aman terkendali. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman, diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Ya, kemarin sudah disampaikan beberapa hal oleh rekan kami Kapolres Jakarta Pusat, Kapolres Jakarta Utara dan Kapolres Tangsel ya. Lantas pemirsa, mengapa ancaman bom menyasar sekolah-sekolah internasional dan penerornya menggunakan modus tebusan dengan kripto? Pagi ini akan saya hadirkan bahasannya untuk Anda bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS Soleman Ponto dan juga ada pakar keamanan siber Pratama Persada. Pak Soleman, selamat pagi. Mas Pratama, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pak Soleman, saya mau ke Pak Soleman terlebih dahulu. Bagaimana Anda membaca situasi ini karena ancaman teror bom ini dikirimkannya ke sekolah dan spesifik sekolahnya sekolah internasional, Pak Soleman? Iya, karena yang mengirim itu tahu sekolah internasional itu sekolah yang paling takut sama bom. Ditakut-takutin gitu udah ketakutan semua. Kalau sekolah Pak Pratama nggak pernah takut dia. Tapi kalau sekolah-sekolah beginian, ini sekolah yang nyalinya kecil. Di mana bom itu betul-betul merasakan suatu barang yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya dia menjadi sasaran takut-takutan kayak begini ini. Coba kalau sekolah lain, peduli bom dia jadikan mainan itu. Tapi kalau sekolah-sekolah begini, mereka sangat sensitif. Karena sangat sensitif itu sangat mudah ditakut-takutin, apalagi orang tuanya. Orang tua anak-anak juga takut. Si sekolah takut kehilangan siswa, karena siswanya kabur semua nanti, kan takutnya itu. Oke. Tapi kalau menurut saya sudah. Ya. Menurut Pak Soleman, kalau sudah ada pattern seperti ini 2 kali dikirim pesan teror, kemudian tidak ada, polisi sudah turun tangan, nanti apakah akan ada tindakan yang serupa lagi yang dilakukan oleh pengancam teror ini?
Ya bisa aja dia nggak berhasil sini dia pindah tempat lain. Nanti dia lihat sekolah mana lagi ini yang paling bisa ditakut-takutin. Itu kan takut-takutin minta duit ujungnya itu dia. Kalau teroris beneran nggak begitu, dia bilang ini loh aku teror, kamu begini karena itu karena memang untuk cari duit, jadi nakut-nakutin aja. Dan dia tahu itu banyak uang itu sekolah itu kan sekolah internasional itu rata-rata kan mahal memang. Gitu. Pak Soleman, tadi kata Bapak kalau teroris beneran pasti tidak seperti itu. Jadi ini adalah modus memeras, meminta uang atau mungkin saja terindikasi dengan jaringan terorisme, Pak Soleman? Wah, kejauhan kalau terorisme. Ini hanya cari uang aja dia itu. Itu mungkin anak-anak baru sekolah, baru belajar Bitcoin itu terus dia coba-coba itu. Itu biasa anak-anak yang baru selesai belajar, nanti dia uji nyali. Nah, uji nyalinya begini-begini ini berhasil syukur nggak apa-apa, dia lagi uji nyali. Oke, jadi Begitu. kalau dari penilaian Pak Soleman, ini bisa jadi bukan teroris beneran, hanya minta uang saja, pemerasan. Saya mau Ya, tanya ke betul. Mas Pratama. Mas Pratama, yang menarik adalah mereka minta uang tapi dalam kripto. Apakah ini menjadi lumrah digunakan karena lebih gampang aksesnya atau karena apa? Ya, karena tujuan utamanya itu adalah anonimitas gitu. Jadi mereka tidak mau source dari akunnya itu dideteksi. Makanya dia menggunakan cryptocurrency, biasanya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain gitu. Karena untuk membuat sistem ini nggak perlu nama gitu. Kemudian juga bisa diakses lintas negara ya. Nggak perlu bank, nggak perlu lembaga keuangan resmi gitu. Jadi pelaku memang nggak perlu punya rekening di Indonesia gitu. Cukup bikin wallet address gitu yang secara online, baik itu secara normal atau menggunakan dark web gitu, sehingga dia akan merasa aman gitu. Kenapa? Karena nggak ada nama aslinya itu di sistem blockchain gitu. Nah, dalam sistem blockchain ini sebenarnya identitas pengguna itu nggak tercatat. Inilah yang menimbulkan sebenarnya ilusi aman gitu, karena berpikir bahwa aparat itu tidak bisa melacak pemilik wallet tersebut gitu. Nah, kenapa kok tidak ditemukan di exchanges Indonesia, misalkan di Indodax, toko kripto dan lain-lain gitu? Karena wallet yang digunakan itu mungkin memang bukan wallet yang di bursa lokal belinya gitu, bikinnya gitu. Bukan di bursa yang terregulasi, karena kalau exchange resmi itu pasti ada. Ini pelakunya sepertinya menggunakan non custodial wallet gitu atau dark wallet gitu yang nggak terdaftar di Bapepti gitu. Nah, ini bisa dibikin lewat aplikasi-aplikasi open source banyak, pakai salah satunya Electrum gitu atau jaringan Tor dan lain-lain gitu, sehingga ketika dicek ya nggak ada di jaringan lokal. Tapi apakah wallet tersebut valid gitu? Ya kemungkinan valid, karena nggak mungkin sudah melakukan pengancaman minta tebusan kok ngasih walletnya nggak valid gitu, ya pasti rugi Baik. sama dia gitu. Mas Pratama, ada lagi plus 234. Berarti kan itu asalnya dari Nigeria, bukan dari lokal. Plus 62 kalau Indonesia. Menurut Anda ini memang sengaja didesain seperti itu menggunakan nomor luar, atau benar apa kata polisi ini memang dia Ya aksesnya gini. dari luar negeri? Gini, terlalu maaf ya, terlalu dangkal gitu kalau kita mengatakan bahwa gara-gara nomor plus 234 atau plus 1 plus 41 terus kita bilangnya itu dari luar negeri. Ini nomor telepon luar negeri itu kita bisa registrasi secara gratis, Mbak. Kita mau apa nih? Kita mau punya nomor telepon Inggris gitu, kita bisa registrasi gratis. Kita mau punya telepon mana nih? Telepon Amerika, kita bisa registrasi gratis gitu. Kemudian kita gunakan untuk registrasi WhatsApp gitu ya. Itu kita bisa gitu, free, bener-bener free gitu. Artinya ini udah hal yang sangat lumrah gitu di Indonesia, bahwa orang-orang karena takut terdeteksi mereka mendaftarkan WhatsApp-nya dengan nomor-nomor luar negeri begitu. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan kemampuan upgrading teknologinya Polri gitu untuk mengejar. Karena walaupun mereka menggunakan nomor luar negeri, pasti tetap menggunakan nomor internetnya itu internet dalam negeri gitu. Tetap menggunakan ISP yang ada di dalam negeri gitu. Entah dia menggunakan tethering, entah dia menggunakan ISP yang ada dan lain-lain begitu. Jadi nggak ngaruh itu. Nomor itu sangat gampang sekali kita create gitu. Kita buat gitu. Kemudian ketika ada indikasi bahwa oh ini dari luar negeri. Nah, kita harus ngelihat juga gitu. Karena apa? Ketika kita mengetahui misalkan source IP address-nya misalnya dari negara mana nih, X gitu ya. Apakah benar-benar dari sana? Ya belum tentu juga gitu. Karena memang prinsip di internet itu ada anonymity dan ada proxy.
kita ini bisa mengaku dari mana saja gitu. Kita bisa mengaku berasal dari negara mana saja. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk ngejar itu. Dan menurut saya perlu kerjasama memang gitu. Apalagi kita kalau berhubungan dengan penjahat-penjahat yang memang mereka mengerti teknologi. Apalagi penjahat-penjahat yang mengerti bagaimana mereka menggunakan blockchain untuk transaksi keuangannya gitu. Ini sebenarnya sudah banyak. Di dunia itu ada banyak teknologi yang bisa digunakan negara-negara dan akun-akun itu sudah banyak yang terdeteksi di red flag-in gitu bahwa ini akun yang terindikasi teroris, ini akun yang terindikasi money laundering, ini luar akun negeri informasinya, tapi belum tentu dari luar negeri, bisa jadi juga dari dalam negeri. Nah, Pak Soleman, saya mau tanya dari mungkin pengalaman Bapak, pengetahuan di kalangan BAIS, kemudian dari Polri, sejauh ini Indonesia dengan institusi yang ada, apakah sudah mumpuni untuk melacak di mana orang ini bisa mengirimkan pesan walaupun ada teknologi yang namanya VPN misalnya gitu, atau akal-akalan mereka lah pakai penggantian IP address, bisa nggak Pak? Maling itu lebih pinter daripada petugasnya. Jadi itu, kalau yang petugas lebih pinter, nggak ada itu maling-maling begituan itu kejar-kejaran. Jadi petugas itu belajar dari maling. Nah, makanya gurunya Pak Pratama itu bagaimana kita mau ngejar itu. Jadi memang kita kejar-kejaran begitu terus. Nah, petugas itu kalau sudah tahu, sudah berhenti dia. Tiba-tiba ada laporan baru lagi. Ada barang baru lagi, kejar lagi. Wah, ternyata berubah lagi. Nah, itu gitu. Jadi belum ada dalam ini bahwa kita pastikan saya bisa. Oh belum, nggak bisa. Karena itu prinsip tadi bahwa maling selalu lebih pintar daripada petugasnya. Sehingga kita tidak bisa berhenti belajar gitu, mengejar. Tapi bukan berarti nggak bisa dikejar ya. Oh iya. Mas Pratama, bisa nggak kalau Indonesia sekarang dengan teknologi yang ada, bisa nggak melacak IP address, VPN yang digunakan, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa. Kalau dulu polisi itu ketika ngecek orang nelpon posisinya dia menggunakan namanya CDR itu call data record gitu. Jadi di operator itu kita bisa ngecek dia komunikasi dengan siapa, itu bisa ngecek sangat gampang sekali gitu. Nah, sekarang ketika komunikasinya menggunakan internet ya, data gitu. Sebenarnya teknologi namanya IPDR, Internet Protocol Data Record gitu. Kita mungkin percakapannya terenkripsi ya, tersandi nggak bisa. Tapi source-nya kita bisa tahu siapa berkomunikasi dengan siapa ini ada di mana, kemudian di telepon itu dari di mana, itu bisa ketahuan sebenarnya gitu. Nah, untuk khusus blockchain ini gitu. Nah, diperlukan analisis blockchain forensik gitu. Nah, kalau Polri kita masih belum memiliki sistemnya, ini bisa kerjasama tuh dengan Interpol, dengan Chain Analysis. Chain Analysis itu adalah perusahaan yang dia bisa melakukan analisis terhadap transaksi kripto gitu, atau cybertrace dan lain-lain gitu. Sehingga Sehingga bisa melacak arus transaksi di blockchain ini gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu koordinasi internasional. Kenapa? Karena walletnya jika terhubung dengan exchanger luar negeri, pemerintah itu bisa minta tuh data identitas penggunanya itu dari exchanger tersebut. Tapi tentu saja dengan koordinasi dengan negara tersebut gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan digital profiling atau pakai OSINT. Ini Pak Jenderal Ponto ini sangat ahlinya nih gitu. Bagaimana kita bisa menggabungkan data nomor WhatsApp, waktu pengiriman pesan, alamat IP, bahasa, perilaku pesan gitu. Sehingga kita bisa mempersempit profil pelaku ini gitu. Sehingga gitu kita bisa mentargetkan ini sebenarnya ini siapa sih, orang Indonesia atau orang luar negeri sih. Dari bahasanya kita bisa ngecek gitu. Dari IP-nya dia menggunakan ISP mana, sebenarnya kita bisa ngecek. Deteksi ya. Jadi harus ada kolaborasi juga di dalam sini. Dan yang paling menarik tadi saya mau kutip dari Pak Soleman, mungkin maling lebih pintar daripada petugas, tapi kita nggak mau lah ya harapannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depannya. Pak Soleman, terima kasih. Mantan Kabais, terima kasih Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia.